3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian karena telah menyaksikan podcast ini dan telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang sekarang sedang menyaksikan tayangan ini tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon akan berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berdiskusi di podcast-podcast selanjutnya. Baik kawan-kawan sekalian, karena masih pandemi dan kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, maka saya menghimbau buat kawan-kawan sekalian agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tetap mengenakan masker saat sedang tidak berada di dalam rumah atau sendirian. Nah, tapi untuk kepentingan podcast kali ini, saya mohon izin untuk melepaskan masker agar suara saya dapat terdengar lebih jelas oleh kawan-kawan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, episode kali ini podcast kita akan berdiskusi tentang satu topik tentang hukum acara pidana, yaitu prinsip-prinsip di dalam hukum acara pidana. Ada yang bilang asas dalam hukum acara pidana, tapi saya lebih suka untuk menggunakan istilah prinsip dalam hukum acara pidana karena nanti akan kita bahas, singgung sedikit tentang apakah betul yang akan kita bahas hari ini itu merupakan prinsip dalam hukum acara pidana atau sebetulnya ini prinsip umum yang tidak hanya ada di dalam hukum acara pidana, kawan-kawan sekalian. Nah, baik kawan-kawan sekalian, kenapa saya tadi menyebutkan bahwa apakah ini merupakan prinsip dalam hukum acara pidana ataukah ini sebetulnya prinsip umum di dalam kita mempelajari ilmu hukum? Karena sejatinya kalau kita membaca beberapa literatur dalam hukum pidana misalnya, ketika kita bicara tentang hukum pidana, maka kita akan menemukan prinsip-prinsip secara umum. Di antaranya prinsip legalitas atau asas legalitas, kemudian ada lagi asas nasionalitas, personalitas, teritorialitas, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita belajar atau membaca literatur tentang hukum acara pidana, ada beberapa referensi yang menyebutkan beberapa asas dalam hukum acara pidana itu berbeda-beda antara satu referensi dengan referensi yang lainnya. Bahkan ada juga referensi yang sama sekali tidak menyinggung tentang prinsip atau asas dalam hukum acara pidana. Sebetulnya pertanyaan dasarnya adalah apakah hukum acara pidana ini bagian dari ilmu hukum ataukah ini merupakan suatu metode atau suatu pengetahuan saja, bukan ilmu, pengetahuan tentang bagaimana prosedur dalam menegakkan hukum pidana. Karena sejatinya kalau kita bicara tentang suatu ilmu, cabang ilmu dalam ilmu hukum, maka seharusnya dia memiliki prinsip-prinsip dasar yang itu membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Nah, dari beberapa literatur yang kita pelajari bersama kawan-kawan sekalian, literatur umum tentang hukum acara pidana khususnya Prof. dari Yaya Rahab, Prof. Andi Hamzah dan lain sebagainya, kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya yang dipelajari dalam hukum acara pidana ini tentang prosedur. Walaupun itu pengetahuan ya, tapi saya juga tidak yakin apakah itu merupakan suatu ilmu atau cabang ilmu di dalam disiplin ilmu hukum, kawan-kawan sekalian. Nah, kita sepakati saja bahwa hukum acara pidana ini merupakan suatu pengetahuan tentang prosedur dalam beracara pidana. Sehingga tidak ada kewajiban dari kita untuk mempertahankan apakah itu merupakan asas atau prinsip di dalam hukum acara pidana. Karena tidak ada dalam acara pidana, prinsip ini juga kita jumpai dalam prinsip-prinsip umum dalam belajar ilmu hukum. Nah, prinsip apakah yang kemudian oleh beberapa referensi itu disebut sebagai prinsip dasar dalam hukum acara pidana? Prinsip yang pertama yang sangat mendasar yaitu prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, ini prinsip yang oleh beberapa referensi muncul, artinya prinsip ini dianggap sebagai prinsip dasar dalam hukum acara pidana, yaitu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Cepat diterjemahkan tidak dalam artian hitungan hari, tidak, tapi cepat kita lihat
beberapa pasal dalam KUHP itu menggunakan kata segera. Nah, segera ini menunjukkan bahwa agar proses ini tidak berlarut-larut, maka ada kata istilah segera. Walaupun dalam hukum acara pidana, dalam KUHP tidak pernah disebutkan tentang detail berapa batas waktunya, tapi diganti dengan kata segera. Artinya kalau segera itu kan diprioritaskan lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Cepat sederhana, artinya peradilan itu tidak boleh ribet, tidak boleh bertele-tele dengan rangkaian proses yang beraneka ragam. Tapi kalau kita pelajari, sudah kita bahas dalam podcast sebelumnya tentang prosedur beracara pidana, episode pertama prosedur dalam acara pidana dalam episode pertama dan kedua, itu tidak perlu kita singgung lagi. Tapi sederhana artinya tidak terlalu berbelit-belit. Kemudian yang terakhir berbiaya ringan. Nah, ini yang kalau kita pelajari bersama kawan-kawan sekalian, memang prosedur dalam hukum acara pidana di Indonesia ini berbiaya ringan. Silakan kawan-kawan cek putusan pidana di putusan-putusan pengadilan. Itu ada biaya perkara yang angkanya memang sangat kecil sekali. Artinya peradilan kita memang berbiaya ringan kawan-kawan sekalian. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yaitu nebis in idem. Nebis in idem ini kita jumpai dalam prinsip umum dalam hak asasi manusia juga, prinsip umum di dalam ilmu hukum juga. Artinya seseorang tidak dapat dituntut untuk kali kedua atau kedua kali dalam perkara yang sama. Artinya ketika ada suatu perkara pernah dituntut kepada seseorang, kemudian orang itu tidak boleh dituntut kembali dengan perkara yang sama. Misalnya dia dituntut perkara A pertama, diputus bebas sama pengadilan, kemudian dia dituntut lagi memperbaiki lagi pasalnya, tapi dengan perkara yang sama kepada orang yang sama. Nah, ini kita dilindungi oleh ketentuan prinsip dasar dalam ilmu hukum bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kali kedua dalam perkara yang sama. Nebis in idem. Dalam hukum acara pidana juga mengenal prinsip umum lagi dalam ilmu hukum yang disebut dengan equality before the law. Saya juga tidak yakin ini merupakan prinsip dalam hukum acara pidana. Karena ketika kita belajar ilmu hukum cabang apapun, kita akan mengenal prinsip yang disebut dengan equality before the law. Walaupun sebetulnya apakah benar ada prinsip kesetaraan di muka hukum ini? Karena faktanya adalah di Indonesia saja contohnya kita mengenal prinsip equality before the law ini tidak bisa berjalan secara otomatis, tidak secara praktek ya, secara teori saja ini tidak bisa berjalan secara otomatis. Kenapa demikian? Karena kita mengenal 4 lingkup peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Ada peradilan umum, ada peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Artinya seseorang ternyata tidak dapat dituntut dalam satu peradilan yang sama. Misalnya dalam perkara-perkara yang melibatkan anggota militer, dalam urusan militer tidak dapat militer itu dituntut dalam peradilan umum, dia akan diadili dalam peradilan militer. Artinya kan tidak equal juga. Kemudian dalam peradilan umum saja, ketika pelakunya ini di bawah umur, anak-anak, dia tidak dapat dituntut di perkara peradilan umum di dalam persidangan biasa, tapi dia akan dituntut di peradilan anak. Ya, walaupun ini tujuannya adalah untuk pelindungan anak, tapi kan ini juga tidak equal before the law. Artinya seseorang itu baru akan equal ketika statusnya mereka sama. Sama-sama anggota militer misalnya. Ya, dia akan dituntut secara sama menurut peradilan militer. Sama-sama anaknya, nah dia akan dituntut dengan cara peradilan anak dengan cara yang sama. Tapi kalau dua orang ini kualifikasinya sudah berbeda antara orang dewasa dan anak-anak, maka dia akan disidangkan dengan cara yang berbeda pula. Nah, maka ini kan juga tidak dapat disebut sebagai equality before the law, kawan-kawan sekalian. Belum lagi kalau kita jumpai orang-orang dengan kualifikasi tertentu, hak imunitas mereka peroleh. Siapa? Kepala negara, duta besar, dan lain sebagainya. Jelas ini tidak equal, ya. Mereka akan equal ketika statusnya mereka sama-sama duta besarnya, sama-sama kepala negaranya, baru mereka akan sama. Tapi kalau statusnya mereka berbeda, maka sejak awal equality before the law juga tidak dapat diterapkan dalam kondisi status yang berbeda seperti ini. Sehingga apakah ini prinsip dalam hukum acara pidana? Bukan menurut saya, tapi ini prinsip umum di dalam ilmu hukum, kawan-kawan sekalian. Jadi sudah ada 4 prinsip yang kita pelajari, dan 3 diantaranya itu bukan prinsip di dalam ilmu hukum. Berikutnya lagi ada prinsip yang
ini berbeda dengan hukum acara pidana di era-era HIR atau era kolonial Belanda, yaitu prinsip accusatoire dalam pemeriksaan perkara pidana. Apa itu prinsip accusatoire? Lawan dari accusatoire yaitu inquisitoire. Dalam prinsip ini setiap para pihak itu dianggap sama sebagai subjek dari pemeriksaan. Karena dia memiliki hak yang sama, posisi sama sebagai subjek, bukan objek dari pemeriksaan, maka dia tidak dapat diperlakukan sebagaimana objek. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang alat bukti, akan mengenal namanya keterangan saksi, bukan pengakuan saksi. Nah, sebelumnya dalam hukum acara pidana di era sebelum KUHP atau di bawah tahun 81, mengenal namanya prinsip inquisitoire, bahwa seseorang, para pihak khususnya tersangka, terdakwa, terpidana, dan para saksi, dia akan diperlakukan sebagaimana objek. Objek adalah ya dia akan menerima sesuatu atau melakukan sesuatu sebagaimana kehendak dari subjeknya. Siapa? Pemeriksanya. Dulu orang kalau nggak mau memberikan keterangan sebagai saksi atau sebagai seorang tersangka, terdakwa, dia akan mungkin disiksa dalam tanda kutip ya, diintimidasi bentuknya. Nah, saat ini tidak bisa. Dia tidak menjawab pertanyaan pun tidak masalah karena dia merupakan subjek pemeriksaan. Dia ditanya balas nanya kepada penyidiknya juga nggak apa-apa. Tapi jangan salah, proses mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan juga merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Obstruction of justice, menghalang-halangi proses pemeriksaan persidangan, menghalang-halangi proses untuk menegakkan hukum, dan itu merupakan tindak pidana di Indonesia. Sehingga kalau kita tidak menjawab pertanyaan ketika diajukan pertanyaan oleh para pihak dalam hukum acara pidana, nggak masalah. Tapi hakim wajib mengingatkan, saudara ditanya ya, saudara harus menjawab pertanyaan itu. Kalau nggak jawab, nanti akan memperberat saudara, dianggap bertele-tele, dalam menghalang-halangi dan lain sebagainya. Itu prinsip yang berikutnya. Berlaku prinsip accusatoire, bukan inquisitoire. Berikutnya lagi kawan-kawan sekalian, ada lagi yang disebut dengan prinsip in presentia, bukan in absentia. Apa itu? Bahwa dalam pemeriksaan persidangan, seorang terdakwa ini wajib hadir di persidangan, kecuali perkara-perkara tertentu, korupsi misalnya. Tapi dalam perkara tindak pidana umum, seorang terdakwa wajib hadir di persidangan, karena prinsipnya adalah in presentia. Bagaimana kalau terdakwa ini melarikan diri, in absentia? Nah, dalam perkara tindak pidana umum tidak bisa terdakwa tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan. Terdakwa wajib hadir bagaimanapun caranya, entah dihadirkan secara paksa atau lain sebagainya. Tapi diatur dalam undang-undang khusus di Indonesia untuk perkara-perkara seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, seorang terpidana, terdakwa tidak perlu harus hadir dalam persidangan karena berlaku prinsip in absentia dalam pemeriksaan perkara tertentu di Indonesia. Tapi dalam tindak pidana umum berlaku prinsip in presentia. Prinsip yang berikutnya lagi yaitu persidangan harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Walaupun dikecualikan dalam KUHP, persidangan tertentu dapat dilaksanakan secara tertutup. Apa itu? Peradilan yang terkait dengan anak, yang terkait dengan kesusilaan, itu harus dilaksanakan secara tertutup, tidak boleh terbuka. Berarti kan tidak. Kalau prinsip itu seharusnya tidak ada pengecualian, tapi faktanya prinsip ini memiliki pengecualian. Sehingga saya juga menjadi bertanya-tanya lagi, apakah ini merupakan benar-benar prinsip atau ini sebetulnya bukan prinsip dalam hukum acara pidana, hanya merupakan aturan tertentu dalam hukum acara pidana. Itu prinsip yang berikutnya. Ada prinsip lagi yang lain kawan-kawan sekalian, yang ini oleh beberapa referensi disebut sebagai prinsip, namun di beberapa referensi lain ini bukan merupakan suatu prinsip dalam hukum acara pidana. Apa itu? Yaitu sistem penuntutan secara legalitas dan oportunitas. Apa ini maksudnya? Bahwa seorang penuntut umum itu wajib untuk menuntut setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wajib ya, yang artinya perkara apapun yang kalau dilimpahkan dari pihak penyidik ke penuntut umum, maka penuntut umum wajib melakukan penuntutan. Tidak boleh dia menolak. Tapi di sisi yang lain, seorang penuntut umum
itu dapat mengesampingkan perkara. Ingat ya, mengesampingkan perkara, bukan menolak perkara. Perkara diterima, tapi perkara itu dikesampingkan. Artinya dianggap selesai, tidak ada. Ini disebut prinsip oportunitas, dan di Indonesia ini hanya melekat di kewenangan Jaksa Agung selaku penuntut umum, dengan satu-satunya alasan yang boleh dilakukan yaitu demi kepentingan umum, kawan-kawan sekalian. Jadi di Indonesia berlaku dua prinsip secara bersama-sama. Prinsip legalitas iya, prinsip oportunitas juga iya, tapi tidak dimiliki oleh seluruh jaksaan atau seluruh penuntut umum, tapi hanya dimiliki oleh Jaksa Agung dengan satu alasan, yaitu demi kepentingan umum, kawan-kawan sekalian. Oke, prinsip berikutnya yang saya juga tidak tahu apakah ini merupakan prinsip atau tidak, yaitu beberapa referensi menyebutkan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan secara tertulis. Artinya ada berita acara, ada berkas-berkas yang itu semuanya tidak boleh secara lisan tapi secara tertulis. Memeriksa keterangan saksi harus ada berita acaranya. Melakukan dakwaan ada surat dakwaannya. Melakukan keberatan ada nota keberatannya. Melakukan pembelaan ada nota pembelaan dan lain sebagainya. Artinya setiap pemeriksaan harus bersifat tertulis. Apakah ini merupakan prinsip? Saya pikir ya, yang saya ceritakan tadi di depan itu juga saya juga tidak yakin merupakan prinsip atau bukan, tapi itu merupakan suatu aturan, itu suatu petunjuk untuk melaksanakan acara pidana di Indonesia. Perbedaannya lagi adalah kalau di dalam prinsip ya, asas itu dia mendasari peraturan perundang-undangan yang ada di dalamnya. Legalitas misalnya ditaruh dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana di Indonesia. Nah, tapi di dalam KUHP ini prinsip itu tidak masuk di dalam, tidak menjiwai ketentuan di dalam KUHP, tapi prinsip itu diambil dari aturan-aturan di dalam KUHP. Artinya itu merupakan aturan, pasal-pasal yang kemudian ditarik menjadi suatu prinsip atau suatu asas. Sehingga saya dalam suatu tulisan menyatakan itu bukan merupakan prinsip dalam hukum acara pidana, tapi ini beberapa diantaranya merupakan prinsip umum dalam ilmu hukum, beberapa diantaranya merupakan aturan, ya, bukan prinsip, tapi merupakan aturan di dalam hukum acara pidana untuk dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Nah, itu kawan-kawan sekalian, sedikit singkat diskusi kita tentang prinsip-prinsip dalam hukum acara pidana, atau oleh referensi lain disebut sebagai asas dalam hukum acara pidana, yang ternyata jumlahnya, yang ternyata jenisnya itu berbeda-beda antara satu referensi dengan referensi yang lain. Sehingga kawan-kawan tidak perlu berdebat ketika nanti saudara membaca satu referensi, saudara bandingkan dengan referensi yang lain, ternyata kok berbeda prinsipnya antara buku 1 dengan buku 2. Tidak perlu berdebat dengan itu, tapi sedikit dari saya mengatakan bahwa itu bukan merupakan prinsip, tapi merupakan aturan umum dalam ilmu hukum, dan beberapa di antaranya merupakan aturan dalam hukum acara pidana. Baik, kawan-kawan sekalian, itu dulu. Semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.